siang Ibu Neni. Selamat siang Pak. Sehat Bu. Sehat. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Hari ini sudah bersedia untuk saya di praobservasi ya Bu. Yang pertama, Ibu kan guru bahasa Indonesia ya Bu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin melakukan terlebih dahulu beberapa rangkaian pertanyaan sebelum nanti saya melihat Ibu melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan PPT yang sudah dibuat. Yang pertama Bu, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan apa? Baik Pak, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nanti ketika melakukan praktik di kelas ada 3 ya Pak. Yang pertama nanti saya akan melakukan sebuah tes argumentasi yang ingin dituliskan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik memilih pola yang digunakan dalam menulis tes argumentasi tersebut. Kemudian setelah mereka selesai menuliskan tes argumentasi dan menganalisis struktur tes argumentasi yang sudah mereka tuliskan. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu tuh area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti dalam pembelajaran itu? Area yang saya ingin capai nanti ketika saya lakukan pembelajaran di kelas, yang pertama saya lihat dulu dari penilaian sikap mereka Pak ketika saya lakukan diskusi kelompok. Apakah mereka bekerja sama atau apakah mereka kompak dalam menyelesaikan pekerjaan mereka atau tugas mereka. Kemudian yang kedua saya lihat juga penilaian pengetahuan, apakah dalam menyelesaikan atau menuliskan tes argumentasi itu mereka saling berkomunikasi atau mengeluarkan pendapatnya mereka masing-masing untuk menuliskan tes argumentasi. Kemudian yang ketiga saya lihat juga keterampilannya itu dalam bentuk praktik Pak di depan kelas. Berarti Ibu sikap dan praktik ya Bu ya, dan pengetahuan gitu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, strategi yang sudah Ibu siapkan dalam pembelajaran nanti? Oke, yang pertama saya inginkan dulu peserta didiknya Pak. Saya kelompokkan dulu Pak. Kemudian setelah saya kelompokkan, saya sudah melakukan diskusi kelompok. Kemudian saya dorong mereka untuk melakukan atau menuangkan segala apresiasi mereka atau mengekspresikan apa pendapat mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, setelah selesai mereka saya buat mempresentasikan hasil dari karya tulisan mereka di depan kelas. Kemudian memajang hasil karya dan melakukan penilaian berdasarkan hasil karya tulisan mereka. Setiap sesama peserta didik menilai hasil dari tulisan mereka. Ini kapan ini Bu akan Ibu lakukan pembelajaran ini? Saya akan lakukan hari Rabu lah Pak. Langsung, berarti hari Rabu pada les berapa Bu? Les ke 67 Pak. Pada les ke 67 nanti Bu, saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya nanti akan melakukan melihat bagaimana apakah tujuan pembelajaran Ibu dan rencana-rencana itu berjalan seperti yang diharapkan. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi dengan Radio ya. Selamat siang ya Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Semua dalam keadaan sehat? Iya Bu. Baik, silakan satu orang memimpin doa. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu ya. Pagi tiketnya menyambung nggak? Nyambung. Ya, dilaksanakan tiketnya ya. Jadi kita sudah bagi siapa tiket-tiketnya mulai dari Senin sampai Sabtu, dilaksanakanlah jadwal tiketnya ya. Kemudian kalau sudah di lingkungan sekolah dan berada di kelas, kerapiannya dijaga. Lengkap pakai dasi, bajunya semua dimasukkan ke dalam blusnya ya.
Baik ya. Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Oke, saya absen dulu ya. Aita Mado? Ada Bu. Andriana? Ada Bu. Dewi Wati? Lanjut pembelajaran kita, silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Pada Pancasila, kan semuanya beneran? Tahu. Kita menyanyikan Pada Pancasila 1, 2, 3 ya. Pada Pancasila. Mengulang dulu pembelajaran kita yang sudah kita pelajari minggu yang lewat ya. Nah, saya mau tanya, pembelajaran kita minggu yang lewat mengenai apa? Teks argumentasi. Ya, mengenai teks argumentasi. Siapa yang bisa menjawab pengertian teks argumentasi? Saya, Bu. Ya. Teks argumentasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu pendapat atau fakta menurut sudut pandang penulis yang bertujuan untuk memengaruhi pendengar atau pembaca. Oke, tepuk tangan. Artinya masih mengingat apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Masih tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, merancang dan menuliskan program argumentasi dengan tema mengonsumsi makanan pokok selain beras padi. Nanti jadi kalian menuliskan sebuah teks argumentasi nanti ya dengan tema mengonsumsi makanan pokok selain beras dan padi. Nanti yang mana strukturnya analisis ini kalian menjawab dulu, ada beberapa soal ini. Silakan dulu dijawab soalnya. Jika benar tulis benar, jika salah tulis salah ya. Menulis teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal. Ini adalah permasalahan yang harus kita selesaikan. Jadi nanti kalian menuliskan sebuah teks argumentasi. Nah, sekarang akan saya ajak kalian menonton sebuah video. Ya. Dan ada pertanyaan di sana. Apa itu diversifikasi pangan dan bagaimana caranya untuk bisa menjaga ketahanan pangan? Ini adalah pertanyaan. Nanti kalian bisa menjawabnya setelah kalian menonton video tersebut. Nah, silakan ditonton, disimak baik-baik, dipahami. Jika ada yang penting menurut kalian, silakan dituliskan di buku tulisnya masing-masing ya. Oke, silakan ditonton baik-baik ya. Kalau kamu orang yang merasa tidak kenyang kalau belum makan nasi, berarti kamu orang Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia beranggapan hal ini menggambarkan bahwa penduduk Indonesia masih. Setelah kalian menyimak dan menonton video tersebut, saya ingin bertanya ya. Setelah kalian menonton video tersebut, pemahaman apa yang bisa kalian dapatkan ya? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Setelah saya menonton video tersebut, saya mengetahui bahwa makanan pokok Indonesia tidak hanya berupa nasi, tetapi terdapat juga makanan pangan lokal lainnya yang sehat dan bergizi seperti sagu, jagung, dan ubi melalui diversifikasi pangan lokal. Oke, tepuk tangan. Diversifikasi pangan itu adalah sebuah kebijakan pemerintah agar memvariasikan atau menganeka-ragaman makanan pangan lokal supaya tidak terfokus pada satu makanan pokok, yaitu nasi. Karena kita orang Indonesia biasanya makanan pokok kita adalah nasi. Makanya pemerintah membuat diversifikasi pangan agar bisa menganeka-ragaman makanan. Karena topik kita hari ini menuliskan teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal. Nah, yang mau saya tanyakan, menurut kalian langkah-langkah menulis teks argumentasi yang baik dan benar itu seperti apa? Saya, Bu. Ya. Mencari topik yang menarik. Apa? Mencari topik yang menarik. Oke, mencari topik yang menarik. Tepuk tangan. Oke, tadi kamu menjawab mencari topik yang benar. Yang lain ada? Saya, Bu. Ya. Memilih pola pengembangan paragrafnya, Bu. Memilih pola pengembangan dan juga salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Menggunakan konjungsi, Bu. menggunakan konjungsi. Ya, kita coba. Dan ini juga salah satu mentes kefokusan kalian. Kita coba. Pagi, siang, siang,
pas Anila ini ya, silakan dituliskan dan dikembangkan menjadi sebuah teks argumentasi ya. Ingat tujuan pembelajaran kita tadi ada 3, harus mencakup yang ketiga tujuan tersebut. Silakan. Sambil mengerjakan diperhatikan ya presentasi semuanya ya. Baik, sangat bagus tepuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah sangat bagus. Sekali lagi. Lagi kerjanya tadi tujuan penulisan teks argumentasi kita ada 3, yaitu menuliskan teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal, kemudian mempresentasikannya, kemudian memilih polanya sudah, dan membuat strukturnya juga sudah ya. Jadi semua berdasarkan kinerja kalian semuanya bagus. Tepuk tangan. Oke, baik. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu, ya, merefleksikan dulu. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian pahami? Apa yang sudah kalian pahami? Saya Bu, Ya, saya senang sekali kali sekarang belajar ini. Ternyata bagaimana buat kita dengan dari sehat. Tadi banyak tangan pokok lainnya seperti ubi, jagung, dan singkong. oke, tepuk tangan. Oke, makanya untuk pembelajaran hari ini dia sangat senang. Makanya dia sudah mengetahui bahwa makanan pokok itu bukan hanya nasi rupanya, tapi masih banyak pangan lokal yang lainnya seperti ubi, jagung, sagu, dan lain sebagainya. Dapat saya simpulkan bahwa penulisan teks argumentasi itu yang pertama harus memilih topik dulu. Ya, tentukan topiknya atau temanya yang mau kita bahas. Dan kalian sudah memilih ya. Berdasarkan pangan lokal Indonesia kalian sudah memilih topiknya yang mana. Oke? Kemudian kedua, untuk sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup bermakna. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas ya. Pembelajaran kita minggu depan mengenai teks persuasi, dan kita akan membuat proyek minggu depan yang mengenai teks persuasi, tetapi tetap juga dengan tema yaitu ketahanan pangan lokal. Paham sampai di sini ya? Sebelum kita tutup, silakan satu orang memimpin doa ke depan. Untuk mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Oke, selamat pagi Bu Neni. Selamat pagi Pak. Oke, sehat kan Bu? Sehat, sangat luar biasa sehatnya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya ya Bu. Beberapa hari yang lalu kan kita sudah melakukan wawancara observasi ya Bu ya, dan sudah melakukan supervisi di kelas yang Ibu laksanakan. Ini saya ada beberapa pertanyaan Ibu setelah melakukan observasi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ini setelah kegiatan observasi yang kita lakukan? Oke baik Pak, setelah saya lakukan pembelajaran di kelas, perasaan saya sangat senang dan sangat sudah sangat Puas gitu puas ya? lah, yes, sudah sangat puas pada saat pembelajaran di kelas. Oke. Lalu yang kedua Bu, menurut Ibu itu penilaian Ibu sendiri, langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan itu sudah bagaimana? Apakah menurut Ibu sudah sesuai gitu? Ya baik Pak, langkah-langkah pembelajaran yang saya sudah laksanakan di kelas sudah sesuai. Sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, sudah saya kelompokkan siswa berdasarkan kebutuhannya masing-masing, yaitu seperti pembelajaran
proses, produk dan konten. Ya, sudah sesuai Pak. Ya, Bu. Selanjutnya ada nggak ini Bu, ke depan yang ingin diperbaiki lagi? Oke baik Pak, berdasarkan pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang mau perlu saya tingkatkan ke depannya yaitu tentang gaya belajar peserta didik Pak. Karena di sana saya masih sangat sulit membedakan gaya belajar peserta didik sebagian. Jadi itu yang perlu yang mau saya tingkatkan, karena setiap peserta didik itu kan berbeda-beda Pak karakteristiknya. Jadi masih ada beberapa peserta didik yang saya sangat kesulitan dalam menganalisis bagaimana gaya belajar yang akan saya terapkan nanti di kelas. Ini Ibu ke depan ingin mencoba mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa. Iya, gaya belajar Ibu siswa merasa dan kebutuhan mereka. kesulitan di sana. Iya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena dalam proses supervisi ini mulai dari pasca observasi sampai observasi sampai dengan mulai dari praobservasi, pasca observasi sampai dengan ini itu sudah kita lakukan. Saya berterima kasih ya Bu atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan ada perkembangan dalam hal Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak ya Bu atas Terima kasih waktunya. ya Pak, ya sama-sama. Selamat.